Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari matematika yang berkenaan dengan materi persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran yaitu, peserta didik dapat menggunakan persamaan garis lurus untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan garis lurus. Tahukah kamu apa itu persamaan garis lurus? Pernahkah kalian melihat atau mendengar Menara Pisa di Italia? Menara Pisa ini memiliki kemiringan sekitar kurang lebih 4 meter, namun tetap berdiri hingga saat ini. Tahukah kamu bagaimana menentukan sudut kemiringan dari Menara Pisa tersebut? Untuk menentukan kemiringan, kita bisa menggunakan konsep dari persamaan garis lurus dengan membuat koordinat kartesiusnya. Manfaat persamaan garis lurus tidak hanya untuk menentukan kemiringan suatu bangunan, namun juga dapat menentukan waktu dan jarak dari kecepatan yang diperoleh, peramalan harga, atau jumlah penduduk di tahun tertentu. Nah, dari video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sangat banyak permasalahan di kehidupan sehari-hari yang melibatkan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus atau PGL adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara dua variabel berpangkat 1 dalam bidang koordinat 2 dimensi atau 2D. Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C, di mana M adalah gradien atau kemiringan dari garis lurus, C adalah titik potong sumbu Y atau 0, C. Kemiringan pada garis lurus dapat ditentukan menggunakan gradien. Semakin besar nilai M atau gradien, semakin curam garisnya. Apabila gradien bernilai 0, maka garis lurus tersebut adalah garis horizontal atau mendatar. Gradien atau kemiringan dilambangkan juga dengan M. Perhatikanlah kedua gambar berikut, gambar A dan gambar B. Kedua gambar ini memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan. Nah, jika kita lihat dengan kasat mata, kedua gambar ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama bergaris lurus. Ketika digambarkan sumbu X dan sumbu Y, kedua mobil ini berjalan lurus. Namun juga memiliki perbedaan. Perbedaannya itu jika dilihat secara kasat mata, gambar yang A, mobilnya itu berjalan mendatar atau lurus, sedangkan gambar yang B itu mobilnya berjalan menanjak. Nah, untuk perbedaan yang lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada gambar A. Pada gambar A, mobil berjalan lurus sejauh 15 meter pada jalan setinggi 3 meter. Karena ketinggian mobil tidak berubah, maka grafik berupa garis horizontal atau mendatar. Artinya, gradien pada grafik tersebut adalah 0. Oleh karenanya, ketinggian mobil atau dilambangkan dengan Y sama dengan ketinggian awal mobil atau C. Atau bisa ditulis juga Y itu sama dengan C. Maka Y sama dengan 3 karena ketinggian mobil adalah 3 meter. Nah, sekarang ayo kita perhatikan gambar B. Pada gambar B, mobil berjalan menanjak. Pada 6 meter pertama, mobil sudah berada pada ketinggian 3 meter. Sehingga, untuk mengetahui gradiennya atau dilambangkan M, itu sama dengan perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X. Jika kita lihat pada gambarnya, perubahan nilai Y yang pertama itu adalah 3 meter dan perubahan nilai X yang pertama itu adalah 6 meter. Maka M sama dengan 3/6. Nah, jika kita sederhanakan,
M itu sama dengan 1/2. Maka gradiennya di ketinggian 3 meter itu adalah 1/2 M atau meter. Begitu pula ketika mobil menanjak pada 6 meter seterusnya, ketinggiannya juga bertambah 2 meter lagi. Sehingga untuk mengetahui gradiennya sama juga seperti yang pertama, M atau gradien sama dengan perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Itu sama dengan M sama dengan 2 meter dibagi dengan 6 meter. Jika kita sederhanakan itu menjadi 1/3 meter. Maka ketika tingginya bertambah 2 meter lagi, maka gradiennya itu adalah 1/3 meter. Terdapat beberapa bentuk persamaan garis lurus yang memiliki gradien. Yang pertama, persamaan garis Y sama dengan MX bergradien M atau koefisien X melalui titik pangkal 0,0 dengan gradien atau M sama dengan perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X atau M sama dengan Y dibagi X. Yang kedua, persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C bergradien M atau koefisien X melalui titik pangkal 0, C dengan gradien atau M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurang X1 atau Y1 dikurang Y2 dibagi X1 dikurang X2. Perhatikanlah manakah yang merupakan persamaan garis lurus dari persamaan-persamaan berikut. 1. Y sama dengan 5X ditambah 2. 2. B sama dengan 3/4A. 3. 2R ditambah 4S sama dengan 8. 4. X ditambah Y pangkat 2 sama dengan 10. Nah, sebelum itu mari kita mengingat kembali bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX ditambah C. 1. Itu ada Y sama dengan 5X ditambah 2. Coba kita perhatikan persoalan ini atau persamaan ini itu mengikuti bentuk umum dari Y sama dengan MX ditambah C. Maka ia merupakan persamaan garis lurus di mana ia memiliki gradien itu sama dengan 5 dan melewati titik pangkal 0, C. Yang di sini nilai C-nya itu adalah 2, maka melewati titik 0,2. Nah, persamaan yang kedua yaitu B sama dengan 3/4A. Nah, bisa kita perhatikan bahwa persamaan ini mengikuti bentuk umum dari Y sama dengan MX. Maka ia merupakan persamaan garis lurus yang memiliki gradien, di mana gradiennya itu adalah 3/4. Dan A itu yang menjadi X dari si gradien tersebut yang melewati titik pangkal 0,0. Nah, selanjutnya bisa kita perhatikan persamaan yang ketiga, yaitu 2R ditambah 4S sama dengan 8. Nah, untuk mempermudah kita supaya mengetahui apakah dia persamaan garis lurus atau bukan, maka kita harus
menyesuaikan atau menyusunnya seperti bentuk umum persamaan garis lurus tersebut. Nah, jika kita perhatikan, ia terdapat 3 angka dan terdapat juga 3 variabel. Maka kita dapat menyusun 4S sama dengan minus 2R, di mana 2R dipindah ruas dari plus 2R menjadi minus 2R ditambah 8. Jadi, supaya sesuai dengan bentuk umumnya, maka setiap angka yang ada itu kita bagi dengan 4 agar variabel dari S itu sisanya 1. Maka 4 dibagi 4 itu 1, atau bisa ditulis S saja. Minus 2 dibagi 4 itu minus 2/4 R, ditambah 8 dibagi 4 itu adalah 2. Maka S sama dengan minus 1/2 R ditambah 2. Nah, jika sudah seperti ini, maka terlihat jelas bahwa ia merupakan persamaan garis lurus, di mana S merupakan Y, minus 1/2 merupakan M, R merupakan X, dan 2 merupakan C. Nah, jika kita lihat, maka gradien dari persamaan tersebut itu adalah minus 1/2 dan ia melewati titik pangkal 0,2. Nah, yang terakhir atau yang keempat, persamaannya adalah X ditambah Y pangkat 2 sama dengan 10. Nah, jika kita perhatikan pada bentuk umum persamaan garis lurus, itu tidak ada dan tidak boleh memiliki pangkat lebih dari 1 sesuai definisi dari persamaan garis lurus. Maka persamaan ini bukan merupakan persamaan garis lurus karena Y berpangkat 2. Maka jika kita lihat kembali, ia merupakan bentuk persamaan dari persamaan kuadrat. Pak Robi mengendarai sebuah truk dengan kecepatan tetap 15 km per jam. Setelah 3 jam, Pak Robi menempuh jarak 45 km. Bagaimanakah grafik persamaannya sampai Pak Robi menempuh jarak 90 km? Baiklah, mari kita lihat penyelesaiannya. Diketahui, jarak tetap truk itu sama dengan 15 km per jam. Dan ketika 3 jam, truk telah mencapai jarak 45 km. Ditanya, bagaimanakah grafik persamaannya sampai menempuh jarak 90 km? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat menggunakan tabel. Dijawab, pertanyaan tersebut dapat ditulis dalam bentuk tabel sebagai berikut, di mana variabel yang terdapat pada pernyataan tersebut itu ada 2. Yang pertama ada jam dan yang kedua adalah kilometer. Maka jam dapat ditulis sebagai X atau dilambangkan sebagai sumbu X, dan kilometer dilambangkan sebagai Fx atau dia adalah sumbu Y. Maka ketika truk berjalan masih 0 jam, maka kilometer yang ditempuh juga masih 0. Dan ketika truk sudah berjalan 1 jam, kilometer bertambah 15 kilometer, seperti yang diketahui di atas, yaitu jarak tetap truk adalah 15 km per jam. Begitu pula ketika truk sudah mencapai 2 jam, maka kilometer yang ditempuh itu adalah 30 km, karena 15 bertambah 15 itu sama dengan 30 km, hingga seterusnya, terus bertambah 15 km, 15 km. Maka sesuai yang ditanya, pada jam keberapakah jarak yang ditempuh truk itu adalah 90 km, maka dapat kita
kita lihat ketika sudah kita urutkan dalam tabel tersebut, 15 km bertambah 15 km, maka jarak truk ketika 90 km adalah ketika 6 jam perjalanan truk tersebut. Maka untuk melihat persamaan garis lurus dari perjalanan truk ini, kita dapat melihatnya pada gambar titik 1, di mana pada gambar tersebut terlihat bahwa grafik tersebut melalui titik potong 0,0. Maka ia termasuk ke bentuk persamaan garis lurus Y sama dengan MX karena titik potongnya terletak di 0,0, di mana sumbu X-nya 0 dan sumbu Y-nya juga 0. Dan untuk mencari gradien atau dilambangkan juga dengan M, itu nilai peubah atau dilambangkan dengan Y itu dibagi dengan nilai peubah atau dilambangkan dengan X, atau bisa disebut juga dengan M sama dengan Y per X. Jadi kita akan mengambil dua sampel untuk mencari gradien tersebut, di mana di sini kita akan mengambil titik 1,15, di mana 1,15 ini 1 itu sebagai X dan 15 sebagai Y, maka M itu sama dengan Y per X, maka M sama dengan 15 per 1. 15 dibagi 1 itu sama dengan 15. Dan yang kedua, kita mengambil titik 2,30, di mana 2 itu adalah X dan 30 itu adalah Y. Maka gradien itu sama dengan 30 dibagi 2 atau 30 per 2. Itu sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Begitu pula seterusnya. Misalkan kita akan mengambil titik dari 6 per 90, maka 90 dibagi 6 itu adalah 15. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan grafik lurus adalah Y sama dengan MX, di mana Y itu sama dengan 15 per X, dikarenakan M-nya itu adalah 15, maka gradiennya itu adalah 15. Maka terjawab sudah persamaan grafik dari penyelesaian ini, yaitu Y sama dengan 15X. Contoh masalah 2. Seorang arsitek ingin merancang sebuah atap rumah yang memiliki kemiringan tertentu. Jika titik A pada atap memiliki ketinggian 3 meter dan titik B memiliki ketinggian 6 meter, serta jarak antara kedua titik tersebut adalah 8 meter. Gambarlah grafik persamaannya dan hitunglah kemiringan gradien atap rumah tersebut. Baiklah, mari kita lihat penyelesaiannya. Diketahui ketinggian atap A sama dengan 3 meter dan ketinggian atap B sama dengan 6 meter. Dan jarak di antara keduanya, yaitu atap A dan atap B, sama dengan 8 meter. Ditanya, gambarlah persamaan grafiknya. Dan yang kedua, hitunglah kemiringan atap rumah. Dijawab, ketinggian atap A sama dengan 3 meter. Maka ketika dikatakan ketinggian, maka jika ditulis dalam koordinat kartesius, ketinggian itu dilambangkan sebagai Y karena dia tinggi, sedangkan sumbu X itu dia mendatar atau melebar. Maka ketinggian atap A sama dengan 3 meter, maka Y-nya adalah 3. Maka titik A terletak di 0,3, di mana X-nya 0 dan Y-nya adalah 3. Yang kedua, ketinggian atap B sama dengan 6 meter, maka Y-nya sama dengan 6, dan jarak di antara kedua titik itu adalah 8 meter, yaitu jarak antara titik A dan B adalah 8 meter. Maka ketika dikatakan jarak, maka dia semakin
meluas, artinya dari titik 0 dia berjalan menjauh sejauh 8 meter. Maka titik X-nya itu adalah 8 meter. Maka titik B terletak di 8,6. X adalah 8 dan Y-nya adalah 6. Maka terjawablah pertanyaan yang pertama, gambar dari persamaan grafiknya, di mana A itu terletak di 0,3 dan B terletak di 8,6 yang terlihat pada gambar titik 2. Nah, di sini terlihat sangat jelas bahwa jarak dari titik A ke B itu adalah 8 satuan atau 8 meter. Kemudian, terlihat juga bahwa ketinggian dari titik A ke B adalah 3 satuan atau 3 meter. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu hitunglah kemiringan atap rumah. Nah, di sini terlihat jelas bahwa titik potong yang terletak pada grafik ini yaitu pada titik A 0,3. Maka dia bukan gradien yang terletak pada titik 0,0, tapi gradien yang terletak pada titik 0,C. Karena terdapat dua titik, yaitu titik A dan titik B, dan terdapat juga dua sumbu X dan sumbu Y, di mana di titik A yang menjadi X adalah 0 dan di titik B yang menjadi X adalah 8. Maka X1 adalah 0 dan X2 adalah 8. Begitu pula dengan Y. Pada titik A yang menjadi Y adalah 3 dan pada titik B yang menjadi Y adalah 6. Maka Y1 sama dengan 3 dan Y2 adalah 6. Maka untuk mencari kemiringan gradien itu dapat menggunakan rumus M sama dengan Y per X, di mana Y di sini terdapat 2Y dan X di sini terdapat 2X. Maka kita akan melakukan rumus atau menggunakan rumus Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, di mana Y2 adalah 6 dan Y1 adalah 3, X2 adalah 8 dan X1 adalah 0. Maka 6 dikurang 3 sama dengan 3 dan 8 dikurang 0 sama dengan 8. Maka gradiennya adalah 3 per 8. Maka terjawablah kedua soal tersebut. Maka selesailah penyelesaian dari permasalahan yang kedua ini.